Kami atas nama Pemerintahan Kampung Laksamana yang pertama kali berterima kasih kepada Bapak Bupati sekali lagi atas kehadiran di Kampung Laksamana ini. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, kekuatan Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan daripada perjuangan beliau yaitu sebagai Bupati Siak. Selanjutnya terkait PSU, kita doakan semua lancar, aman, terkendali. Alhamdulillah secara informasi Sabau ada 5 orang yang masuk kategori PSU. Dan siapa orangnya kita belum tahu juga. Yang tahu ini orang KPU dan orang Panwas yang tahu siapa orangnya. Kita doakan mudah-mudahan PSU yang dilaksanakan tanggal 22 Maret ini berjalan dengan lancar, tidak ada halang suatu pun dan sesuai dengan harapan kita semuanya. Mudah-mudahan Kabupaten Siak siapapun pemenangnya akan selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan bisa merangkul seluruh elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Siak ini. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima modal. Setelah 4 hari kita melaksanakan ibadah puasa sehari, kita menegakkan malam-malam Ramadan, menegakkan qiyamul lail yang tadi sudah dilaksanakan dari sholat maghrib, sholat isya, sholat tarawih, dan dilanjutkan dengan kegiatan safari Ramadan pemerintah Kabupaten Siak sebagaimana disebutkan tadi oleh Pak Penghulu bahwa di Kampung Laksamana ini untuk tahun 1446 Hijriah, tahun 2025 Masehi, ya safari Ramadan pertama ini kita mulai pertama sekali adalah di Kampung Laksamana, Kecamatan Sabau. Tentu kami bersama rombongan dari Siak sangat berbahagia sekali, sangat senang malam hari ini kita bersama bersama ini. Semoga acara pada malam hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentulah kita semuanya kami yakin sudah berniat, berkomitmen, bernawaitu bagaimana ibadah Ramadan yang kita rindu-rindukan, yang 2 bulan yang lalu mulai bulan Rajab dan sahabat kita mendoa-doakan semoga dipertemukan dengan bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Alhamdulillah sudah dipertemukan Allah dengan bulan Ramadan yang penuh keberkahan, keampunan dan rahmatnya. Nah makanya mari sama-sama kita berniat, ya kita niatkan bahwa Ramadan ini adalah Ramadan terbaik selama hidup kita. Kita berniat setidaknya harus lebih baik dari Ramadan tahun 1445 Hijriah. Yang pasti sesuai ayat di surah Al-Baqarah 103, tujuan Allah memerintahkan kita melaksanakan ibadah puasa dan menegakkan malam-malam Ramadan adalah menjadi hamba takwa. Tetapi Bapak Ibu sekalian, untuk mencari predikat takwa tersebut, yang harus juga kita niatkan bagaimana juga pada Ramadan ini bisa kita mantapkan di diri kita ini, ya bagaimana menempa kekuatan spiritual yang lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Bukan hanya hidup ini dari diselesaikan dengan kekuatan intelektual, kekuatan ekonomi, kekuatan kekuasaan, tetapi kita yakini bagaimana nanti kita diajari mengambil hikmah nilai-nilai di dalam Ramadan ini sehingga kita memang sampai pada tingkat bahwa segala sesuatu apapun dalam hidup kita ini kita letakkan kepada sandaran yang kuat, pada kekuatan spiritual. Nah nanti ya ceramah agama Pak Ustaz Jubil lah. Karena enggak ya, dan sejarah pokoknya dulu Nabi Ibrahim kan dilemparkan oleh Raja Namrud ke
dalam api selama 40 hari. Alhamdulillah dengan keyakinan kekuatan spiritualnya, dan tak ada yang bisa melawan api dengan ilmu, mau doktor, mau profesor, tak bisa. Kalau api, kalau masuk ke api pasti kita terbakar. Tetapi dengan kekuatan spiritual, keyakinan imannya, Allah berfirman, api kau dingin, selamatkan Nabi Ibrahim. Alhamdulillah 40 hari Nabi Ibrahim keluar dari api dengan selamat. Begitu juga dengan kisah Nabi Musa yang dikejar oleh tentara Fir'aun, ratusan ribu umat Bani Israel saat itu dari Mesir dikejar oleh jutaan tentara Fir'aun sampai mentok di Laut Merah menuju ke benua Asia. Ya kan? Itu kan sudah masuk ke Bani Israel. Nah, tapi dengan kekuatan iman Allah firmankan, tongkatmu itu, apakah tongkatmu ke Laut Merah? Allah Laut Merah itu terbelah. Nabi Musa pun dengan pengikutnya Bani Israel sampai ke dalam Asia. Nah, kemudian menengok ke belakang, ya kan tentang Fir'aun di belakang. Kan Bani Israel minta tuh kepada Nabi Musa, lempar tongkat Musa, pukul kami tongkatmu. Ya, berbalik-balik. Kata Allah, jangan pukulkan tongkatmu. Saya ikut kata Nabi Israel dulu. Nah, sehingga dengan itu Allah berfirman kepada Musa dan Fir'aun dan para tentaranya tenggelam di laut Merah. Itu dengan kekuatan spiritual. Maka apapun yang kita hadapi dalam hidup kita, dengan Ramadan ini mudah-mudahan bisa menempah diri kita ini, yang kita kembalikan semuanya ini adalah kepada kekuatan keimanan kepada Allah SWT. Allah yang menyelesaikan urusan kita seberat apapun. Yakinlah Allah akan menolong kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, pada Ramadan ini, malam yang baik ini, mari kita saling mendoakan. Kami dengan Pak Wagub mohon Bapak Ibu doakan kami ini semoga bisa menjalankan amanah dengan baik, bisa membuat program-program kebijakan yang terbaik bagi masyarakat, dan tentu bagaimana pembangunan Indonesia ini bisa menuju masyarakat Indonesia yang semakin maju dan lebih sejahtera. Namun tentunya di sana sini selaku Allah yang doif, kami ini pasti punya kekurangan kelemahan. Karena setiap orang itu pasti punya keunggulan, pasti punya kelebihan, tapi juga pasti dia punya kekurangan. Oleh sebab itu tentu ya kami berupaya dan ikhtiar berniat membuat program kebijakan seluruh masyarakat itu senang, merasakan manfaatnya, merasakan untung, tapi takkan ada di dunia Allah Ta'ala. Kan? Takkan semuanya bisa dipilih. Pasti ada yang merasa utak uji, merasa tidak ada manfaatnya, tetapi ya setidaknya baik kami di kabupaten maupun juga legislatif seperti Pak Salman ini, maupun juga Pak Camat, kita yang Camat, maupun juga Pak Penghulu, kami berusaha bagaimana semakin banyak orang merasakan manfaat, merasakan untung, bernilai lebih baik, sehingga sedikit yang tidak merasakan untung. Itu yang kita bisa coba buatkan, sehingga kalau di sana sini masih ada kekurangan kelemahan, kami tentunya Bapak Ibu berikan amanah bersama Abu yang mengaturkan permohonan maaf lahir batin. Nah, kami senantiasa insya Allah ya, tetap bermohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan semoga seluruh masyarakat Indonesia dicurahkan rahmat dan keberkahan oleh Allah SWT. Amin. Kalau keberkahan itu jauh didekatkan, kalau keberkahan itu di atas diturunkan, keberkahan dalam bumi dikeluarkan oleh Allah untuk rahmat dan keberkahan bagi masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia sehat, murah rezeki, dan tentu menjadi hamba Allah yang soleh dan soleha. Meninggalnya kita semuanya sama-sama bermohon kepada Allah, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Dan kita doakan kepada Allah semoga negeri kita ini menjadi negeri yang baldatun, thayyibatun warahmatullahi. Dan tentunya kami kalau ada salah selama ini dalam memimpin Bapak Ibu beramanah, kami tentunya memohon maaf lahir batin. Tapi kalau Bapak Ibu selalu saya sampaikan, tak ada salahnya kepada kami. Kalaupun ada WA macam-macam, di medsos macam-macam, ya, kritikan macam-macam, sampai hujatan sekalipun, insya Allah kami sabar dan ikhlas. Makanya malam pun menjelang tidur, siapapun dah kami maafkan. Ini tak ada lagi salah. Insya Allah kami berupaya macam itu, dan tentu dengan itulah kita saling meyakini bahwa kita memang harus saling
memberikan perhatian, tetapi di sebaliknya kita harapkan saling memberikan dukungan. Oleh sebab itu kami mohon dukungan dan bantuan dari Bapak Ibu dalam bagaimana tentu menyelesaikan kegiatan dan melanjutkan program-program pembangunan di masa mendatang sehingga bisa lebih baik, bisa setara dengan kabupaten-kabupaten lain yang ada di Indonesia ini. Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, kita cukupkan aja lah ya sampai sini. Jadi malam ini saya dapat bahan. Itu saya bilang Pak Bupati Ustaz. Beliau menceritakan kekuatan spiritual Nabi Musa. Yang perlu kita ingat Bapak Ibu sekalian, spiritualitas itu kekuatan yang tak nampak, yang gaib, itu awalnya ketika Allah meniupkan nyawa dari ruhnya ketika kita masih dalam rahim. Apa kata Allah? Fanafakhna fiha min ruhina. Itu usia kandungan berapa itu? Ada ruhnya. Usia kandungan itu lebih kurang 120 hari, bisa kurang tuh. Karena orang menyamakan 4 bulan dengan tahun Syamsiah, padahal hitungannya sebenarnya Komariah. Ya. Itu ada bahasa Allah nafakha. Nafakha itu beda dengan khalaqha dan ja'ala. Ya, dari artinya memang berbeda, betul. Tapi dari tafsirnya, nafakha itu tidak ada intervensi. Ya, tidak ada intervensi. Kalau khalaqha ada intervensi malaikat. Ja'ala itu ada intervensi makhluk. Tapi nafakha itu tidak ada intervensi. Ketika itu Allah tiupkan ruh. Ruh dari siapa? Dari Allah. Ini menurut tafsir, ini kalau bahasa kitanya penanaman unsur-unsur ketuhanan ke dalam diri manusia. Makanya pendidikan itu bahasanya tarbiyah. Tarbiyah itu dari kata rabba yurabbu, fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Rabba yurabbu tarbiyah. Jadi makanya pendidikan itu ada unsur ketuhanan, memasukkan nilai-nilai ketuhanan. Buktinya di dalam surah Al-A'raf Allah katakan begini ketika ruh ditiupkan, Bapak Ibu. Allah bilang begini, alastu bi rabbikum. Alastu. Itu kalau anak-anak pondok ini asuhan Ustaz Fatul. Di situ ada 3 unsur. Ada huruf, ada lastu, laisa itu fi'il madhi naqis yadullu ala nabi. Betul Ustaz? Betul ya? Kalau salah jangan salah Ustaz. Nah, ya. Oh ya, yang saya hormati pimpinan tim Cabang Riau, Pak John Henry. Pak John Henry ini Bapak Ibu, dia sebelah dengan pondok pertama saya. Saya masuk pondok pertama, 4 bulan saya di situ. Rumahnya bersebelahan. Jadi dia suka manggil anak-anak pondok makan ke rumah dia. Jangan-jangan saya juga ikut dipanggilnya dulu. Tapi urusan panggil makan saya memang mudah melupakan memang. Nah, ini Pak John Henry ini. Pas bersebelahan dengan asrama putri di pondok pertama saya dulu. 4 bulan saya di situ. Nah, ini Pak John Henry sekarang pimpinan cabang bahwa dia PP. Tadi apa tadi? Apa tadi? Alas bi rabbikum. Jadi ada 3 unsur di situ. Ada huruf, ada laisa namanya. Laisa itu ya fi'il madhi naqis. Naqis itu kalau anak-anak pondok dia fi'il perbuatan tapi tak memerlukan orang yang melakukan. Gitu. Tapi dia memerlukan kata benda. Kita tak bahas itulah. Kemudian ada dhamir, 3 unsur. Kalau A itu keraguan sebenarnya.
Adakah? Nah, itu artinya. Tapi apabila bertemu dengan saudaranya Kana ini, Laisa ini, maka dia namanya istifham at-takrir, penetapan. Jadi Allah bilang begini, sebenarnya Allah minta jawaban, tapi jawabannya tak boleh melenceng. Ibarat spek ini sudah diatur. Gitu ya. Alastu bi rabbikum, setelah huruf itu ada alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Itu artinya. Jawabannya tak boleh lain, karena diarahkan oleh Allah. Bukankah aku ini Tuhanmu? Serentak kita jawab sesuai dengan kehendak Allah. Qalu bala syahidna, benar engkau adalah Tuhan kami. Mulai dari situ Bapak Ibu, itu kekuatan spiritualitas, kekuatan yang tak nampak itu sudah ada. Buktinya apa? Bisa kita berdetak jantung kita dan makan di dalam cairan di dalam perut ibu kita. Itu sebuah kekuatan sebenarnya. Dan yang menariknya, ruh itu dewasa diterapkan, tapi ketika lahir kok ruh bisa jadi anak-anak gitu. Iya kan? Ya Pak Jihan? Kok bisa jadi anak-anak? Dan tidak pernah kita ingat apa yang terjadi di dalam rahim ibu kita. Tak pernah ingat. Kalau sempat kita ingat, Bapak Ibu, tak akan mau kita kerja. Mengerikan betul di dalam, ini bahaya betul nih. Asik itu aja timbul trauma. Allah hilangkan itu. Padahal yang ditiupkan itu dewasa semua. Nah, semenjak itu kita menjadi fitrah suci. Buktinya, ketika kita lahir dari rahim siapapun, mau punya ayah resmi atau tak resmi ayahnya, pasti suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak bayi yang dilahirkan pasti dilahirkan dalam keadaan fitrah, bersih. Sampai kapan bertahan bersih itu? Akilun balighun, sampai dia berakal balik. Jadi kalau anak yatim itu disebut yatim itu sebelum akil, sebelum balik dia, sebelum balik. Kalau dah balik itu bukan yatim lagi. Susah, bantu dengan miskin, dengan zakat, jangan dengan duit yatim. Gitu ya. Akilun balik, masih bersih. Setelah dia balik, maka seluruh beban taklifi itu, jadi hukum itu ada dua. Satu hukum taklifi namanya, yang datang dari Allah. Contoh haram, halal, wajib, nadab, sebagai ulama ibahah, boleh. Itu hukum itu tak bisa ditawar-tawar. Allah yang buat. Ya. Jadi di saat kita balik itu, kita sudah terbebani oleh hukum itu. Maka untuk mensiasati kita menjalankan hukum yang dibebankan kepada kita, sekali lagi dengan unsur batiniah. Jadi kalau kita bicara rukun Islam itu zahir, syahadat nampak orang mengucapkan, ya kan? Sholat nampak orang buat. Puasa yang ketiga, puasa atau zakat, hadisnya ada dua. Puasa nampak orang berpuasa, zakat gitu juga, haji gitu juga. Tapi kalau rukun iman itu tak nampak sama sekali. Nah, untuk menjalankan hukum taklifi ini yang dibebankan ke kita, itu dengan iman. Ya. Nah, saat itu kita mulai ternodai. Kalau sudah balik berakal, sudah wajib puasa, tak puasa. Jadi puasa itu Bapak Ibu termasuk hutang. Hutang itu ada dua, dainullah satu, dainul ibad satu. Dainullah itu hutang pada Allah. Kalau ada yang tak puasa dulu itu jangan sangka, jangan pikir taubat hutang puasa hilang. Kalau gitu kan bisa bulan puasa ini aku tak puasa, nanti di Syawal aku taubat nasuha. Kira-kira hilang tak hutang puasanya? Hilang tak Bapak Ibu? Harus dibayar kan? Harus. Makanya hutang puasa tak pernah hilang.
Kan enak aja kan. Bulan puasa ini saya tak puasa, 1 Syawal taubat. Kira-kira utang puasa perlu bayar enggak? Kan harus dibayar juga. Makanya di antara hutang puasa dengan hutang pada manusia ini, baginda Rasul menggunakan tabdil ahaqqu ayyuddo. Pangkalnya dainullahi ahaqqu ayyuddo. Lebih berhak dibayar kalau hutang pada Allah. Puasa hutang pada Allah. Zakat hutang pada Allah. Kalau ada tak bayar zakat, dulu jangan pikir hilang. Ya, kalau dulu saya bilang, Pak Bupati nanya, macam mana tuh Ustaz kalau zakatnya dulu? Saya bilang, tobat, insya Allah alhamdulillah, kata saya dengan Pak Bupati. Pak Bupati gitu. Kenapa? Karena berdakwah itu bertahap. Kalau sekarang kalau beliau tanya, macam mana kalau utang zakat dulu? Harus bayar. Nah, kan gitu. Ya Pak Jia. Harus bayar. Gitu. Dan itu tidak pernah bisa hilang. Baik dia tak bayar sama sekali, atau hitungannya kurang. Nah, ketika kita sudah mulai terbebani oleh iman, makanya dalam Usulul Hamidiyah, ini kalau anak pondok belajar kelas 4 nih, anak pondok Usulul Hamidiyah karangan Said Hussein Afandi. Makna iman? Makna iman itu adalah kallaqallahu ibadah. Iman itu, Bapak Ibu sekalian, beban yang diberikan oleh Allah kepada hamba. Maka orang beriman itu pasti terbebani. Nak buat gini dosa, nak buat gini dosa, maka payah betul lah. Iya payah, karena dia beban. Karena makna iman itu menurut saya Hussein Afandi dalam kitab Usulul Hamidiyah, kalau beban memang payah. Nah, ketika sudah ternodai, masuk Ramadan, mulai bersih-bersih. Ketika habis Ramadan, Syawal, apa kita bilang? Idul Fitri, kembali fitrah. Entah itu fitrah atau tidak, ucapan Idul Fitri semua. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Kembali kepada fitrah. Maksudnya kembali kepada fitrah ketika dilahirkan sebagaimana perjanjian di alam rahim. Ini mungkin selalu kita lupa. Saya rasa itu saja. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan doa dulu ya. Sebelum saya tutup, kita doa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma anzilil maghfirata wasyafa'ata wa rahmatan ala jami'il ahli qubur ala jami'il ahli qubur. Allahumma anzilil sihhata wal afiyata alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu bi kalimatillahi tammati kulli min syarri ma khalaqa. Rabbana hab lana minasy syakirin, Rabbana hab lana minas siddiqin, Rabbana hab lana minal 'arifin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, demikianlah seluruh rangkaian acara Safari Ramadan pemerintah daerah Kabupaten Siak yang dipimpin langsung oleh Bupati Siak. Kurang lebih mohon maaf, kami akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum